Shalom. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Ya, ya ini Bapak Ibu Saudara, ini pertama kalinya saya khotbah pakai PowerPoint ya. Karena ada banyak hal yang mau saya sampaikan dan kalau tidak ada media kayaknya kita akan ngawang kemana-mana gitu ya. Bisa dibuka dulu Alkitabnya di Kisah Para Rasul 16. Akan ada ayat di depan juga, jadi kita nggak akan ribet nunggu ayat dari multimedia karena semuanya udah di PowerPoint. Kita akan menyimak sama-sama di Kisah Para Rasul 16. Kita akan lihat satu pasal penuh dan judul dari khotbah ini kita baca sama-sama ya di depan. 2, 3. Hidup dipimpin oleh Roh. Oke. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh? Amin. Selama sebulan terakhir kita sudah belajar soal gerakan Pentakosta. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, bagian pertama adalah saat Yesus naik ke sorga, ada janji Roh Kudus akan diturunkan. Lalu Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Dan sekarang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh? Gitu ya. Kita akan lihat dulu next. Ya, kita akan lihat dulu konteksnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kelihatan semua Bapak Ibu Saudara? Ya, ini saya buat seberwarna mungkin biar seru ya. Kalau misalnya hitam putih nggak seru. Ya, ini adalah perjalanan kedua dari Paulus, sama-sama katakan kedua. Ya, perjalanan pertama dari Paulus itu yang pertama bersama Barnabas. Lalu mereka pecah, mereka bertengkar. Barnabas ingin bawa Yohanes Markus, Paulus nggak mau. Begitu. Nanti konteksnya akan ada beda lagi. Intinya Yohanes Markus sudah meninggalkan mereka. Gak ada kesempatan kedua kalau buat Paulus. Kalau buat Barnabas, udahlah maafin aja. Akhirnya mereka pecah. Di perjalanan yang kedua, Paulus membawa seorang rekan namanya adalah Silas. Begitu. Namun di Kisah Para Rasul 16, di ayat yang pertama, di ayat pertama sampai ayat kelima, nanti dijelaskan bahwa Paulus menambah satu rekan lagi. Next. Langsung ke zoom dia. Seret. Nah gitu ya. Rekan pertama yang dibawa oleh Paulus adalah Timotius. Sama-sama katakan Timotius. Di ayat kedua, Kisah Para Rasul 16 ayat 2, sudah ada ayatnya di sini, tulisannya begini. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Timotius ini kemungkinan besar asalnya dari Listra atau Ikonium. Tapi yang perlu dicatat soal Timotius adalah Timotius itu mamanya orang Yahudi, papanya orang kafir, orang Yunani. Dan untuk mengikuti Paulus akhirnya Timotius harus disunat lebih dulu. Ya, mulai ikut bawah. Bapak Ibu Saudara boleh bilang ke kiri kanannya, sabar, sabar. Ya, karena untuk hidup dipimpin oleh Roh, ini satu perikop yang paling menjelaskan bagaimana kita akan hidup dipimpin oleh Roh. Next. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, dari Listra dan Ikonium, ya di sini, Paulus mencoba untuk menginjil ke area Asia Kecil. Asia Kecil itu ke sana. Sekarang ada di Turki. Ada ayatnya. Next. Nah, Kisah Para Rasul 16 ayat 6 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kita baca setelah koma ya. 2, 3. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Next. Mereka mau masuk ke Asia, mereka mau melintasi Frigia dan Galatia, itu kan perbatasan. Galatia ini warna hijau, Frigia warna perbatasan antara Galatia dan Asia Kecil. Mereka mau masuk ke sana tapi Roh Kudus mencegah mereka. Pertanyaan saya, apa yang mau dibawa oleh Paulus? Narkoba? Injil. Kok Roh Kudus mencegah? Lah ini pertanyaan penting. Kenapa Roh Kudus mencegah? Paulus yang akan memberitakan Injil. Kita baca dulu ayat selanjutnya. Next. Mereka akhirnya berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jadi Paulus ya, dilarang masuk ke Asia Kecil berarti yang harus kita lakukan adalah ayo coba kalau kita jadi Paulus kita kemana? Ke atas ya. Kan gak boleh ke kiri. Berarti harusnya ke atas ya. Ke Bitinia, betul ya? Ke Bitinia, ke Pontus. Lalu ayat selanjutnya bilang seperti ini. Dan setibanya mereka di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Bukan satu kali Bapak Ibu Saudara. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama Roh Kudus mencegah mereka. Yang kedua lebih keras lagi. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Next. Setelah melintasi Misia, mereka kemana? Mereka sampai di Troas. Nah, kita kembali ke mapnya.
Kita akan zoom ke Troas. Set. Nah, di pelabuhan. Gak boleh ke Asia kecil, tapi Paulus tetap maju terus sampai ke pucuknya Troas. Poin pertama saya saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Jawaban Tuhan itu ada berapa? Kalau setiap doa kita? 3. Ya? Tidak? Tunggu. Seringkali kalau kita berdoa, kita selalu bilangnya gini kalau nggak dijawab. Oh, jawaban Tuhan tunggu. Saya mau bilang hari ini. Kalau jawaban Tuhan enggak, gimana? Bahkan untuk pemberitaan Injil pun, Tuhan bilang enggak, ya enggak. Saya suka sama tulisannya Lukas gitu Bapak Ibu Saudara. Lukas tuh menulis dua kitab di Perjanjian Baru. Yang pertama Injil Lukas dan yang kedua Kisah Para Rasul. Dan tulisannya tuh selalu tepat sasaran, singkat, padat, jelas. Lukas tidak menjelaskan Roh Kudus dan Roh Yesus mencegah mereka ini dengan bilang Roh Kudus mencegah mereka dengan merusakkan kapal mereka dengan ombak yang terlalu tinggi. Gak ada. Hanya sederhana, Roh Kudus mencegah mereka masuk ke Asia. Selanjutnya juga begitu. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke Bitinia. Poin pertama saya saat kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari buka kedaulatan Tuhan selebar-lebarnya bahwa Tuhan boleh mengatakan tidak. Atas tiap doa kita. Yang setuju katakan amin. Boleh gak Tuhan bilang enggak? Boleh ya. Tapi kadang-kala kita membatasinya dengan bilang, oh ini jawaban Tuhan, tunggu. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu berdoa 3 kali soal duri dalam dagingnya. Jawaban Tuhan apa? Enggak. Tuhan cabutlah duri dalam dagingku. Enggak, tapi jawabannya Tuhan. Nah kali ini dia mau memberitakan Injil. Jawaban Tuhan tetap tidak. Lalu bagaimana kalau kita mau memberitakan Injil seperti Paulus, kita mau melakukan pekerjaan baik. Ada mungkin nggak memberitakan Injil, tapi memberitakan Injil lewat hal lain. Contohnya, saya mau membangun sebuah usaha untuk membuka banyak lapangan pekerjaan dan Injil diberitakan, gitu ya. Tapi ternyata ditutup semua pintunya sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saat semua pintu ditutup? Next. Dan di Troas ini terjadi sesuatu, ya. Lukas ikut. Sama-sama katakan Lukas. Tadi sudah ada berapa tim? Satu tim, tadi ada berapa orang? 3 orang ya. Paulus, Silas, Timotius. Di Troas, Lukas akhirnya memutuskan untuk ikut dalam tim ini. Kenapa Lukas ikut? Next. Kisah Para Rasul 16 ayat 10 berkata seperti ini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, penglihatan apa? Nanti kita akan baca Bapak Saudara, di ayat sebelumnya nanti akan ada. Tapi tulisannya seperti ini. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Yang menulis Kisah Para Rasul itu Lukas. Jadi saat Lukas menulis kami, artinya Lukas juga termasuk dalam golongan itu. Lukas tidak bilang mereka, ya, tapi Lukas bilang kami. Jadi Lukas termasuk dalam golongan itu. Karena dari penglihatan itu kami, mereka berempat, menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Di mana? Next. Pada malam harinya, ini kalau Roh Kudus menolak kita, kalau Roh Yesus menolak kita, ditutup semua pintu padahal kita mau melakukan perbuatan baik. Yesaya 30 ayat 15 bilang begini, nggak usah dibuka. Dengan tetap tinggal tenang, disitulah terletak kekuatan. Tenang dulu, sabar dulu, berdoa. Paulus dapat penglihatan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, bukan dream ya, penglihatan. Nanti kita akan lihat bahasa Inggrisnya. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Semua pintu ditutup, dapat visi. Bukan orang Asia, bukan orang Bitinia, tapi orang Makedonia. Bahasa Inggrisnya seperti ini, Bapak Saudara. Next. During the night, Paul had a vision. Bukan dream, bukan mimpi. Meskipun itu ada di malam hari, tapi bukan mimpi, tapi penglihatan. Apa bedanya mimpi sama penglihatan? Mimpi itu saat kita tidur, bunga tidur, kemungkinan kepikiran atau apa. Penglihatan jelas. Kita lagi sadar. Sama-sama kita baca yang warna merah ya. 2, 3. Amen. Tadi kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya seorang Makedonia. Kalau dalam bahasa Inggris tulisannya jelas amen. Laki. Oke.
Ini akan jadi kata penting untuk sepanjang khotbah ini. Boleh katakan ke kiri kanannya, ke depan belakangnya, bilang laki-laki Makedonia. Lagi, laki-laki Makedonia. Oke, biarkan itu tertangkap di otak kita bahwa visi dari Tuhan adalah laki-laki Makedonia. Standing and begging him. Untuk orang-orang yang ngerti bahasa Inggris, begging itu bukan meminta, memohon. Mereka bilang begini, come over to Makedonia. Bahasa Indonesianya tadi jelek ya. Datanglah ke sini. Enggak. Paulus dapat visi jelas. Datang ke Makedonia. And help us. Artinya apa? Selamatkan kami. Datang ke Makedonia, selamatkan kami. Seorang laki-laki Makedonia. Sekali lagi, untuk dengarkan firman ini kita harus sabar. Next. Paulus berangkat ke Makedonia. Mereka menyeberangi Laut Aegea. Dan Makedonia itu wilayah Bapak Ibu Saudara ya. Dan Filipi adalah ibu kota Makedonia. Next. Mereka masuk ke Filipi. Hup. Next lagi. Ya, mereka datang di Filipi. Kenapa harus Filipi? Bapak Ibu Saudara, karena gini. Paulus itu seorang penginjil. Tapi penginjilnya adalah penginjil yang waktu itu masih perjalanan kedua. Paulus belum barbar itu dalam menginjil. Kenapa saya katakan barbar? Karena di perjalanan kedua ini, Paulus baru akan menginjil ke orang-orang yang tidak mengerti soal nubuatan Kristus. Di penginjilannya yang pertama, Paulus hanya masuk ke sinagoge, bait Allah, tempat ibadat orang Yahudi. Yang dia menangkan adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi mengerti soal nubuatan Yesus. Dan ini, perjalanan kedua ini, saat Paulus nyebrang dari Asia ke Eropa, gitu ya. Ini yang ditemui Paulus adalah orang-orang yang gak ngerti sama sekali soal Kristus, gak ngerti sama sekali soal nubuatan. Yang mereka tahu Zeus, Poseidon, Hades. Begitu. Sehingga Paulus datang ke Filipi, ke kota paling besar di Makedonia, dengan harapan untuk menemui sebuah bait Allah atau tempat ibadah orang Yahudi, karena dari situ dia bisa masuk. Next. Apa yang terjadi di Filipi? Kita akan lihat sama-sama. Apakah Paulus benar-benar menemui si laki-laki Makedonia itu? Ayat selanjutnya. Next. Ini poin kedua saya. Bagaimana jika realita dan visi dari Tuhan bertabrakan dan dua-duanya mentang jauh? Berbeda jauh. Ayat selanjutnya. Kita baca sama-sama ya. 16 ayat 13. 2, 3. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Bahasa Inggrisnya sinagoge. Yang sudah kami duga ada di situ. Sebelum penginjilan, Paulus, Lukas, Timotius, Silas semuanya bersiap-siap untuk apapun yang terjadi di Filipi. Namun, nah ini pertanyaannya. Namun, mereka sudah memastikan ada sinagoge di Filipi, karena itu mereka pergi ke Filipi. Kemungkinan besar tempat lain gak ada sinagoge. Nah, di Filipi juga, Filipi itu seperti kayak Surabaya gitu, saudara, daerah otonom di zaman itu. Jadi karena daerah otonom pemerintahnya sendiri, ada banyak tentara di situ. Bahkan kalau dalam literatur kuno, Filipi itu disebut sebagai Roma kecil, karena ada banyak tentara Roma di situ. Apa yang ditemui oleh Paulus? Setelah duduk, kami berbicara kepada siapa? Perempuan? Perempuan loh. Visi mula laki-laki Makedonia Tuhan. Kok ketemu perempuan? Wes ditolak. Gak boleh masuk ke Asia, gak boleh masuk ke Bitinia. Aku wes diem tok Tuhan. Engkau kasih aku penglihatan. Penglihatannya jelas, laki-laki Makedonia minta, ayo datang ke Makedonia, selamatkan kami. Paulus berangkat menginjil, yang dia temui malah perempuan. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lanjut ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Poin kedua saya, jika Anda hidup dipimpin oleh Roh, visi spesifik dari Tuhan tidak akan pernah mengganggu visi utama dari Tuhan. Dan visi utama dari Tuhan kepada setiap orang percaya itu jelas. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Tapi Tuhan kasih visi kita spesifik satu-satu. Contohnya kayak saya, Bapak Ibu Saudara. Saya dulu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Visi utama saya jelas. Menginjil.
Gitu ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi setiap hamba Tuhan itu punya visi spesifik masing-masing. Ada hamba Tuhan yang bisa menciptakan lagu, betul ya? Ada hamba Tuhan yang, kalau saya dari dulu, dari awal memang diutus sama Tuhan, dikasih visi spesifik sama Tuhan untuk menginjil ke anak-anak muda. Gitu. Paulus juga sama. Visinya laki-laki Makedonia. Namun Paulus gak eksklusif, sama-sama katakan eksklusif. Paulus gak gini, loh kok perempuan tok Tuhan? Wes Silas saya Tuhan. Gitu ya? Enggak, Paulus gak gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, pelayanan hidup dipimpin oleh Roh, itu visi spesifik. Harus di bawah visi utama. Injili siapapun. Menangkan siapapun. Ngasihilah siapapun. Tapi visi spesifik dari Tuhan harus di bawahnya. Makanya saat realita sama visi terbentur, kita nggak goyang. Kenapa? Visi utamanya jelas. Oh, visi utamanya adalah jadikan semua bangsa murid, semuanya. Tapi nggak ketemu nih laki-laki Makedonia Tuhan. Ya udah ada perempuan, ya udah Injil. Hasilnya 1 jiwa bertobat, 1 rumah diselamatkan. Lydia dan seluruh rumahnya diselamatkan. Dari sini pelayanan Paulus berbalik. Dari pelayanan jalan kaki jadi pelayanan yang mewah. Kenapa? Tadi udah dijelasin. Lydia adalah penjual kain ungu dari Tiatira. Bapak Ibu Saudara, Tiatira itu kota di tengah-tengah Pergamus sama Filipi. Tiatira itu kota yang sangat kaya karena itu kota tengah-tengah. Untuk mau ke Roma, untuk mau ke Filipi lewatnya Tiatira. Dan di Tiatira ada banyak penjual kain ungu termasuk seorang namanya Lydia. Jualan kain ungu itu apa sih? Jualan kain ungu itu khusus untuk raja dan pejabat pemerintahan. Buat orang-orang Romawi, kain ungu itu kain kebesaran. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau lihat video-video orang Romawi zaman dulu, itu kalau mereka datang ke senat gitu ya, ke senat SPQR, ya, mereka pasti pakai jubah ungu. Dan ungu itu adalah warna yang susah sekali didapatkan di zaman itu karena dulu nggak ada cat Bapak Ibu Saudara, pakai keong. Hanya ada di daerah Italia. Jadi Lydia ini orang yang sangat kaya betul dan Paulus diminta untuk tinggal di rumahnya. Pelayanan jadi aman ya. Hidupnya Paulus hari-hari makan, tidur, penginjilan. Sudah ada gereja kok. Ya toh? Bait Allah isinya perempuan-perempuan. Paulus mulai sering sekali hari-harinya dia menginjil di sana. Ayat selanjutnya. Dan tiba-tiba ya bukan ayat ya yang tadi. Ya ini. Jadi poin ketiga saya berkata kepada Roh. Sama-sama katakan berkata pada Roh. Kenapa poin ketiga saya berkata kepada Roh? Poin pertama saya tadi, kalau hidup Anda dipimpin oleh Roh, hidup kita dipimpin oleh Roh, kita akan siap sedia saat Tuhan bilang enggak. Yang kedua, hidup kita dipimpin oleh Roh, kita nggak akan pernah terganggu sama visi dan realita yang bertabrakan dan berbeda. Karena keduanya tidak pernah bertentangan. Visi utama tetap harus dilakukan meskipun visi spesifik ada di depan kita dan nggak terjadi. Yang ketiga adalah berkata kepada Roh. Paulus hari-harinya menginjil di sana. Di sinagoge di tepi sungai itu. Dan tiba-tiba dia melihat ini. Ayat selanjutnya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara tahu tarot? Tahu ya? Atau kayak gitu di pinggir jalan gitu. Ramalan-ramalan gitu. Bayar 5.000. Baca garis tangan ya kan. Anakmu 2 nanti. Anak saya 3 kok Pak. Oh dia lapo gitu kan. Gitu ya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, setelah saya cari, setelah saya teliti, ini roh tenungnya beneran roh tenung Bapak Ibu Saudara. Ini bukan tarot yang bisa dipelajari atau ramalan yang kadang goro gitu ya, atau bahasa Ibrani goro ya. Bujuk gitu kan, gambas gitu kan. Enggak, ini beneran roh tenung. Karena di zaman itu ada sebuah tempat namanya Delphi, mereka punya sebuah roh, mereka percaya sama roh tenung. Roh tenung ini, roh ramal ini selalu masuk ke seorang perempuan muda perawan. Dan roh ini berbentuk piton. Makanya di orang-orang Yunani, piton itu bukan hewan yang menakutkan. Karena piton itu adalah hewan yang melambangkan orakel mereka, nubuat mereka. Sebelum mereka perang, mereka datang ke Delphi. Menang gak kita? Nah roh tenung ini masuk ke hamba perempuan ini, tapi sama bos-bosnya dijadikan alat untuk menghasilkan uang. Anakku mau UAS, Mbak, gimana ya?
Nanti bahasa Jawanya jelek, bahasa Inggrisnya bagus. Oke, terima kasih Mbak lo. Ya bayar, ojo terima kasih tok. Itu bayar. Jadi banyak uangnya. Tapi yang punya uang bukan si hamba ini. Lanjut ayat 17. Ia mengikut Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Yang diomongin sama roh tenung ini yang masuk ke dalam perempuan ini benar nggak Bapak Saudara? Betul ya? Betul ya? Tapi ingat, siapa yang ngomong ini? Musuh Tuhan. Roh, iblis. Bulan lalu kita belajar bahwa musuh kita adalah roh-roh di udara. Dan yang ngomongin ini bukan seorang yang penuh sama Roh Kudus, tapi penuh sama roh tenung. Makanya di ayat 18 Paulus berkata seperti ini. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Beberapa hari lamanya. Paulus lagi khotbah, teriak dari belakang. Mereka ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan. Hari kedua, Paulus berkhotbah, teriak lagi. Mereka ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Hari ketiga, mungkin Paulus udah mulai nyenggol Silas. Kontakku sing negur. Berisik itu. Silas mungkin. Sampai akhirnya Paulus bilang seperti ini. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi, bahasa Inggrisnya enak Bapak Saudara. Greatly annoyed. Sangat terganggu. Kenapa? Firman Tuhan diberitakan tapi teriak-teriak. Teriak-teriaknya benar. Tapi di dalamnya ada roh tenung. Makanya Paulus bilang akhirnya gini. Ia berpaling dan berkata kepada gadis itu. Kepada siapa? Kepada roh itu. Jika Anda hidup dipimpin oleh roh, Anda akan sadar, kita akan sadar bahwa setiap hal yang kita lakukan, roh yang paling berkuasa. Anak-anak muda zaman sekarang terkena depresi itu banyak. Dan banyak yang bilang ke psikiater gitu, termasuk saya. Namun Alkitab berkata seperti ini, Bapak Ibu, semua hal itu ada rohnya. Depresi itu ada rohnya. Selingkuh itu ada rohnya. Betul ya? Jangan cuma mikirin roh itu cuma hal-hal yang mistis. Oh, ada santet. Nah, ini roh. Enggak. Malas itu ada rohnya, Bapak Ibu. Makanya Paulus berkata dengan enak. Dia berkata kepada roh. Dia nggak berkata kepada gadis itu, berkata kepada roh. Kalau hidup Anda dipimpin oleh roh, Anda akan terus berkata kepada roh kita. Apa yang harus dikatakan kepada roh? Bulan lalu kita udah belajar. Hanya satu yang bisa menembus roh. Apa? Pedang. Pedang roh. Yang adalah firman Allah. Dan firman Allah itu punya nama. Namanya Yesus. Jika hidup Anda dipimpin oleh roh, Anda akan sadar bahwa roh itu adalah roh yang berkuasa. Tapi roh yang ada dalam diri kita lebih berkuasa dari apapun juga. Berkata kepada roh itu. Mulai males datang gereja, berkata sama rohnya. Woi, roh males, diam. Paulus bilang begini sama rohnya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Baca setelah ini. Keluarlah roh itu. Seketika itu juga. Saya tanda yang merah. Berkata kepada roh. Kalau hidup Anda dipimpin oleh roh, Anda akan selalu berkata kepada roh. Ngeroh berarti? Enggak. Artinya Anda terus mengaktifkan roh. Kita terus mengaktifkan. Kita nggak mau Roh Kudus pasif, kita maunya Roh Kudus aktif. Roh Kudus, aku mau melakukan ini, boleh nggak? Kadang jawabannya nggak selalu kedengeran, Bapak Ibu Saudara. Tapi jawaban yang sudah jelas adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Setelah tanya, baca Alkitab. Di situ roh kita akan juga terus diperbarui. Lanjut. 1 jiwa kembali diselamatkan. Lydia diselamatkan. Perempuan tenung diselamatkan. Dua-duanya masih seorang perempuan. Paulus belum mendapatkan visinya. Lanjut. Nah, tiba-tiba lagu tadi. Kita gak janjian ya Pak Bram ya, lagu firman tadi ya. Tapi tiba-tiba lagu tadi kok pas sama firmannya. Karena setelah pembebasan ini, ingat ya, roh tenung tadi yang masuk ke dalam gadis muda ini, itu dimanfaatkan oleh para bos-bosnya. Lah kalau dia dilepaskan, berarti dia nggak bisa ngeramal lagi dong. Gak ada duitnya dong. Betul ya? Selanjutnya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, dia nggak lihat orang ini dilepaskan atau enggak. Seringkali saat kita lepas dari keterikatan,
Orang lain nggak suka sama kita lepas dari keterikatan. Kenapa? Karena mereka melihat kita sebagai objek bukan subjek. Cuma satu yang melihat kita sebagai subjek, Yesus Kristus. Gak ada lagi. Manusia itu cuma tahu kepentingan. Saya baru umur 26 tahun Bapak Ibu Saudara. Cuma saya akhirnya sadar bahwa manusia yang ada di sekitar kita itu kebanyakan isinya cuma kepentingan. Gak ada orang baik, gak ada orang jahat. Yang ada adalah orang yang berkepentingan baik sama berkepentingan jahat sama kita. Setiap orang itu selalu lihat untung rugi sama kita. Gitu. Tapi saya harus bilang kalimat terakhirnya, tapi nggak ada di sini. Meskipun tadi pagi di khotbah seperti itu, tapi tetap takut ya, Bapak Ibu Saudara, ngomong kayak gitu ya. Cuma ini penting Bapak Ibu Saudara, karena satu orang dilepaskan dari roh tenung, tapi banyak orang nggak setuju. Kenapa? Duitnya hilang. Lu kamu boleh guys, seorang mal hilang lah. Terus ya apa ini? Lihat, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Diseret ke pasar. Next. Kita langsung skip kayak 23-24 ya. Setelah mereka berkali-kali diapain? Didera. Didera itu diapain Bapak Ibu Saudara? Dipukuli, dicambuk. Nah, saya riset Bapak Ibu Saudara, kalau dalam kebudayaan Yahudi, nanti Paulus akan menceritakan itu di Korintus. Di 1 Korintus atau 2 Korintus saya lupa. Nanti saya cari lagi gitu ya. Cuma di 1 Korintus itu kalau nggak salah Paulus, 1 Korintus ya kalau nggak salah, Paulus tuh bilang begini, aku sudah didera 3 kali 40 kurang 1 kali pukulan. Kenapa itu ditulis sama Paulus? Karena begini Bapak Saudara, dalam hukum Yahudi, saat kita memukuli orang 40 kali, itu kita sudah penuh dengan kebencian. Batasnya itu 40. Makanya saat Paulus menginjil, di tempat-tempat orang Yahudi di perjalanan yang pertama, dia dipukuli itu 40 kurang 1 kali pukulan. Jadi cuma 39. Orang Yahudi kalau mukuli mau masuk 40, berhenti, bubar. Gitu. Tapi mereka di mana ini? Di Filipi. Gak ada orang Yahudi di sini. Jadi saat Paulus mengatakan dia didera, gak ada yang 40 berhenti. Enggak, ini orang Roma bro. Dak, terus sepuasnya mereka. Selanjutnya, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Bahasa Inggrisnya lebih enak. To the dungeon. Ruang bawah tanah. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti lihat di Bible Knowledge, penjaranya itu gak ada jendelanya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka gak tahu pagi, siang, atau malam. Ingat ya, yang dilemparkan ke penjara cuma 2. Paulus sama Silas. Timotius sama Lukas ngapain? Lukas itu multimedianya. Bagian nyatet dari jauh. Timotius full timer baru. Di belakang jauh kan anak muda. Kok dipukuli Paulus? Mereka masih belum tahu bahwa pelayanan itu bisa berdampak sebesar ini. Dan mereka mungkin bertanya-tanya, tapi Lukas tetap nyatet. Kamera tetap jalan gitu ya. Makanya ada bahasa cameraman always safe gitu. Kameramen selalu selamat gitu. Ya, Lukas selamat. Yang dilemparkan cuma 2, Paulus sama Silas, karena mereka berdua yang menginjil. Oke? Mereka di penjara. Dan dibelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Pertanyaan saya, apa yang mereka lakukan? Kok sampai mereka di penjara? Mereka lakuin hal yang benar gak? Betul ya? Ini statement yang cukup sulit untuk saya ucapkan, tapi Bapak Saudara, kalau ketidaktaatan membawa kepada hukuman, kita akan biasa. Tapi kalau ketaatan membawa kita ke titik yang terendah, responmu membuktikan hidup Anda dipimpin oleh Roh Allah. Makanya firman lagu tadi, di titik terendahku, kadang titik terendah kita itu karena kesalahan kita sendiri. Namun bagaimana kalau ternyata titik terendah yang kita alami sekarang itu terjadi saat kita taat? Udah pelayanan itu Tuhan, udah kolekte, persembahan perpuluhan, persentasenya pasak, koma-komanya tak masukin Tuhan. Bangkrut. Loh ya apa ya? Sudah tak ajari anakku Tuhan. Firman dari kecil, Shema dan Kredo Israel hafal dia. Hukum Taurat hafal. Hukum kasih juga hafal. Tiba-tiba anaknya datang, "Ma, aku hamil sama pacarku." Banyak terjadi Bapak Saudara. Saat ketaatanmu membawamu ke penjara, apa respon? Saat ketaatan kita membawa kita malah dipukuli, apa respon kita? Kita lihat respon Paulus.
Sama Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saat hidup kita dipimpin roh, yang muncul selalu roh. Yang muncul bukan daging. Dan saat kita dipimpin oleh roh, gitu ya. Mau ganti mic tuh. Cek, ya. Oke. Jadi saat hidup kita dipimpin oleh roh, bos tambah gede nih suara saya, Mister ya. Saat hidup kita dipimpin oleh roh, yang keluar dari mulut kita hanyalah puji-pujian dan doa kepada Allah. Namun yang saya garis kuningin bukan puji-pujian dan doanya, tapi yang saya garis kuningkan ada itu. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka ada di dungeon, di ruang bawah tanah, tapi orang-orang lain mendengarkan pujian mereka. Mereka nggak muji di gereja, misalnya. Di penjara. Saya tambahkan catatan sedikit. Mereka di penjara dengan badan yang penuh luka. Dengan pertanyaan besar di kepala mereka. Kenapa kita dapetin ini saat kita menginjil? 2 jiwa loh Tuhan diselamatkan. Kok aku di penjara? Pertanyaan-pertanyaan itu saya yakin pasti ada di pikirannya Paulus. Namun Paulus memilih untuk mengeluarkan sesuatu yang lebih bermakna daripada keluhan kepada Allah. Tapi pujian. Poin keempat saya. Jika Anda di titik terendah, pujian dan doa kepada Allah harus selalu muncul dari mulut kita. Itu bukti bahwa kita hidup dipimpin oleh roh. Bukan tanya why Tuhan, bukan tanya kenapa Tuhan, tapi pertanyaannya adalah Tuhan, kami bersyukur. Bukan tanya, bersyukur. Lalu ayat 26-nya, next. Gak ada ayat 26-nya, Bapak Saudara. Saya langsung skip ke 27-28, karena di ayat 26 ada gempa bumi yang dahsyat yang menghancurkan penjara itu, mereka lepas dari penjara. Yang saya soroti adalah setelah penjara itu. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bapak Saudara, kalau saya jadi Paulus, ya, saya nyanyi, Allahku dahsyat berkuasa, keras gitu ya. Habis gitu gempa bumi terjadi, set, lepas semua gitu kan. Wah, ini mujizat nih. Saya lari dari penjara. Waymaker, miracle worker, promise keeper gitu kan. Saya lari. Ayat 28, Paulus bilang. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kenapa? Laki-laki Makedonia. Poin terakhir saya di hidup dipimpin oleh roh. Visi terbaik dari Tuhan selalu muncul di titik tertentu. Sejak awal laki-laki Makedonia kan, yang mereka temui perempuan, Lydia, selamat. Ketemu lagi sama roh tenung, gadis muda, perempuan. Mereka dipukuli, didera. Yang mereka temui yang ketiga, penjara. Keluar dari penjara, mereka nggak lihat mujizat. Roh Kudus mengingatkan mereka. Paulus, visiku. Ingat, Paulus lari. Dia lihat kepala penjara menusuk dirinya. Dia berhenti. You are my vision. Kamu visiku. Alasanku di sini. Ternyata kamu. Dia injili kepala penjara itu. Ayat selanjutnya. Ia mengantar mereka keluar, si kepala penjara. Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ingat lagi visinya. Laki-laki Makedonia memohon kepada Paulus, datang ke Makedonia dan selamatkan kami. Pertanyaan pertama yang keluar dari laki-laki Makedonia ini adalah, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawaban Paulus, 31. Jawab mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman, gak berhenti di ayat 31, Bapak Saudara, diberitakan firman. Injil diberitakan, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus diberitakan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga,
Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilul mereka. Seketika itu juga, ia nggak cuma sendirian. Dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya pada Allah. The vision sama realita akhirnya bertabrakan. Saat kita mau taat pada Tuhan. Saat hidup kita dipimpin oleh Roh, kita akan lihat visi itu. Pertanyaannya, kadang Tuhan tuh ngasih jalan itu nggak langsung lurus. Makanya mie instan itu sangat laku. Instan soalnya. Coba disuruh masak bakmi. Oh males. Saya motong sawi lagi, motong bawang lagi. Gitu kan. Saya sering masak, saudara. Kalau nggak ada bawang merah itu saya berhenti masak. Gak wangi ya soalnya ya. Kalau nggak ada bawang putih juga saya nggak mau masak. Gak gurih soalnya. Kalau nggak ada sawi saya juga nggak mau masak. Gak ada seratnya soalnya. Repot ya. Kalau mie instan kita lolos saya. Kenapa? Semua ada di situ. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang instan. Tuhan yang setia akan proses. Dia lihat kita mau nggak diproses. Tuhan kasih visi di awal. Laki-laki Makedonia. Tapi yang dia temui perempuan-perempuan penjara. 3P. Perempuan-perempuan penjara. Tapi Paulus taat. Dia nggak teriak-teriak. Dan akhirnya dia dapat visinya. Satu keluarga. Laki-laki Makedonia diselamatkan. Lalu apa? Terakhir. Nggak terakhir sih ini. Lalu apa yang harus kita bahas selanjutnya? Ingat, ini terjadi di mana? Di Filipi. Buat anak-anak teologi ya, betul ya Bapak Ibu Gembala ya. Filipi itu adalah the book of joy. Kitab sukacita. Ada ayat terkenal di situ. Salah satunya ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap aku mengingat kamu. Ini buat anak-anak gebetan yang punya gebetan mesti pakai ini. Ngirim ke pacarnya gitu ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sudah tahu konteksnya. Siapa yang diingat oleh Paulus? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Lydia yang bertobat. Setiap kali aku mengingat gadis dengan roh tenung yang bertobat. Setiap kali aku mengingat pukulan-pukulan yang aku terima sebelum akhirnya aku dipenjara. Karena aku membebaskan seorang yang terikat. Aku teringat kepala penjara Filipi yang bertobat. Dan dia adalah fisik. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, untuk mereka tadi, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya tanya, di Filipi Paulus sukacita? The book of joy lahir dari kasus yang tidak sukacita. Dan ada ayat terakhir dari Filipi yang selalu kita dengungkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lebih bermakna kan ayat ini setelah kita tahu konteksnya? Setelah kita tahu seluruh cerita di Filipi, kita lebih tahu kan? Segala perkara. Mau masuk ke Bitinia ditolak. Mau masuk ke Asia Kecil ditolak. Nyampe di Troas, Tuhan. Mosok nyebrang ke Eropa Tuhan. Lawannya bangsa barbar Tuhan. Tuhan bilang laki-laki Makedonia berangkat. Ada perempuan Tuhan, kok bukan laki-laki Tuhan. Tapi Paulus menyimpulkan dengan sangat baik. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kuatan kepadaku. This is the book of joy. Ini adalah Injil sukacita. Dan ini adalah Injilnya Bapak Saudara. Lanjut. Dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus bilang, Bitinia, Misia, Frigia, Galatia. Tapi Roh Kudus bilang, dimulai dari Filipi, lalu Eropa, lalu seluruh dunia. Paulus bilang, laki-laki Makedonia, Tuhan membawa dia ke para perempuan yang akhirnya membawa Paulus bertemu dengan Lydia. Satu jiwa, satu keluarga diselamatkan. Paulus nyaman di rumah Lydia yang kaya raya. Tapi Tuhan membawa dia di penjara, didera, disiksa, dipukuli. Tapi Roh Kudus juga memampukan Paulus untuk tetap memuji Tuhan di titik terendahnya. Paulus menginjil dengan tenang, pinginnya seperti itu. Tapi yang datang roh tenung. Namun satu jiwa kembali bertobat. Terakhir, Paulus dibebaskan dengan mujizat dari penjara. Dia seharusnya segera mengabarkan Injil, namun Roh Kudus mengingatkan dia bahwa sejak awal misinya memang untuk kepala penjara. Lalu apa koneksinya dengan Kristus? Saya akan selalu tutup khotbah saya mulai sekarang ya. Saya akan tutup dengan koneksi dengan Kristus. Bitinia, Frigia dan sebagainya itu, Kristus juga sama, kerajaannya besar dan kaya raya, sorga. Tapi Kristus datang, lahir di kandang domba, putra seorang tukang kayu. Paulus punya misi laki-laki Makedonia. Kristus adalah logos, sang visi, sang firman. Dia pencipta segala sesuatu. Allah yang kekal.
Tapi dia mengambil rupa seorang hamba demi misi kekalnya. Kristus nyaman di sorga yang kekal, seperti Paulus yang nyaman di rumahnya Lydia. Tapi Roh Kudus membawa Kristus untuk dipenjara, didera, disiksa, dipukuli, bahkan disalib sampai mati. Buat siapa? Saya dan saudara. Selanjutnya, Kristus bisa memberitakan kabar baik bersama kumpulan orang hebat, tapi siapa yang dipilih oleh Kristus? Nelayan, pemberontak, memungut cukai, orang-orang yang dipandang rendah sama dunia, menggoncangkan dunia. Satu dunia diselamatkan karena 12 rasul ini, minus Yudas. Saya nggak mau nyebut Yudas gitu. Digantikan sama Matias. Terakhir, Kristus membuat mujizat, tidak pernah berdosa. Tapi dia dituduh berdosa, dijadikan bersalah, dijadikan penjahat. Buat siapa? Buat kita. Dan ini koneksi Injilnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Paulus itu mengizinkan kita untuk ngerti hidup dipimpin oleh Roh. Apa yang dilakukan oleh Kristus juga mengizinkan kita untuk ngerti bahwa Injil harus diberitakan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Terakhir, refleksinya. Roma 8 ayat 14 kita baca sama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Alkitab berkata dengan jelas, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jangan dibalik, kita sering balik. Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Belum tentu. Makanya ada ayat yang muncul, orang memanggilku Tuhan, Tuhan, tapi aku gak kenal dia. Orang yang dipimpin Roh Allah baru diakui sebagai anak Allah. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Anak Allah belum, orang yang mengaku anak Allah belum tentu dipimpin oleh Roh Allah. Ini ayatnya jelas. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, barulah dialah anak Allah. Lalu apa refleksinya buat kita? Pertanyaan terakhir. Bagaimana agar hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus? Saya nggak kutip ayat Alkitab, tapi saya kutip seorang pengkhotbah baptis namanya J.D. Greer. Dia bilang begini, kalau Anda ingin hidup dipimpin oleh Roh, maka dedikasikan hidupmu kepada firman Allah. Sekali lagi, firman Allah punya nama, Yesus Kristus. Kalau Anda ingin hidup dipimpin oleh Roh, pikirkan Kristus seumur hidupmu di setiap langkahmu. Maka engkau akan hidup dipimpin oleh Roh. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Pada babak balas, saya persilahkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.